Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara dari Ibu. Semoga hari ini kita selalu diberi nikmat sehat, nikmat sempat belajar pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan, di mana sel hewan ini, perbedaan antara sel hewan ini yaitu sel hewan memiliki sentriol, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan kloroflas. Sekarang kita akan membahas tentang mekanisme transportasi membran. Mekanisme transportasi membran, perpindahan molekul atau ion melewati membran ada dua macam, yaitu transportasi aktif dan transportasi pasif. Membran plasma bersifat selektif permeabel atau semi permeabel, yang artinya merupakan membran plasma dapat dilalui oleh molekul tertentu. Perpindahan molekul ini melewati membran, itulah melewati transportasi aktif dan transportasi pasif. Sekarang kita akan membahas transportasi pasif. Transportasi pasif ini merupakan perpindahan molekul tanpa menggunakan energi sel. Perpindahannya terjadi secara spontan. Contohnya yaitu osmosis dan difusi. Nah, difusi merupakan perpindahan molekul zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis, perpindahan pelarut melewati membran semi permeabel dari konsentrasi zat terlarut yang rendah ke konsentrasi zat terlarut yang tinggi hingga tercapai keseimbangan kedua konsentrasi tersebut. Ini merupakan contoh difusi dalam kehidupan sehari-hari. Pernah tidak membuat larutan gula atau kita campur dengan teh manis? Pernah tidak membuat sirup? Nah, contoh ini merupakan difusi dalam kehidupan sehari-hari. Pemberian gula pada cairan teh tawar lambat laun, cairan tersebut menjadi manis. Perpindahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah hingga air tersebut terasa manis. Yang kedua yaitu penyerapan sari-sari makanan di dalam usus halus. Mulai dari lambung akan diserap oleh usus halus sampailah ia dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Terus contoh yang ketiga, pertukaran oksigen dengan karbon dioksida, O2 dan CO2 saat kita melakukan pernapasan. Berikut merupakan contoh peristiwa osmosis pada hewan dan tumbuhan. Contoh pada tumbuhan, pada daun tanaman terdapat banyak sekali pori-pori kecil yang disebut dengan stomata. Ketika tanaman tersebut menyerap air, air tersebut akan disimpan. Maka air tersebut akan keluar dalam bentuk gas dalam stomata hingga disebut dengan transpirasi. Tumbuhan melakukan penguapan dari dalam tubuhnya. Yang kedua, contoh pada hewan terjadi pada berudu. Tahu dengan hewan berudu? Ya, itu merupakan katak. Ya, mulai dari telur berudu. Nah, pada saat berudu lama-kelamaan bentuk berudu itu akan hilang, membentuk katak berekor karena terjadi lisis atau
ke hipertonik. Larutan hipotonik adalah di mana konsentrasi zat terlarutnya lebih sedikit, sedangkan hipertonik adalah konsentrasi terlarutnya lebih tinggi. Sedangkan lisotonik adalah isotonik, itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi yang sama. Pada osmosis dapat mengalami kerusakan. Air akan masuk ke dalam sel jika konsentrasi larutan dalam sel tinggi hingga menyebabkan terjadinya endosmosis. Akibatnya sel akan mengalami kerusakan, kehancuran karena robek atau disebut dengan lisis. Air dalam sel akan keluar dari dalam sel jika konsentrasi larutan di luar lebih tinggi dan terjadilah eksosmosis. Eksosmosis pada hewan ini disebut pengerut sel atau krenasi, sedangkan pada tumbuhan disebut plasmolisis. Nah, kalau contoh pada osmosis bisa kamu membuat yaitu manisan mangga dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Kalau kita buat manisan mangga tersebut rasanya asam. Terus kita rendam di larutan gula. Lama-kelamaan rasa asam tersebut akan hilang menjadi rasa manis. Itu merupakan proses osmosis. Lanjut, transportasi aktif. Transportasi aktif adalah transportasi yang memerlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Pada konsentrasi aktif terjadi pompa molekul melewati membran dan melewati membran gradien konsentrasi. Contoh pada endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah proses penangkapan zat atau partikel dari luar. Proses ini terjadi melalui fagositosis dan pinositosis. Sedangkan eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel keluar sel, terjadi pada beberapa kelenjar dan sel sekresi. Barangkali itu saja penjelasan dari Ibu tentang transportasi membran. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf kepada Allah. Kita sama-sama mohon ampun. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan chat WA pribadi Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.